Saya mendapat pengetahuan yang luar biasa dengan pembedaan dalam bahasa Arab antara huriyah dengan istiqlal. Biasanya dalam bahasa Arab modern terutama istiqlal digunakan untuk makna kemerdekaan. Lebih khusus lagi kemerdekaan sebuah bangsa dari penindasan orang asing. Di dalam bahasa Inggris sebetulnya ada dua kemerdekaan, dua macam kemerdekaan. Satu freedom of dan satu lagi freedom from. Freedom of misalnya freedom of speech, kebebasan untuk berbicara. Freedom of religion, kebebasan untuk menjalankan agama. Tapi freedom from itu kebebasan misalnya dari kemiskinan. Freedom from poverty. Kebebasan dari rasa takut. Freedom from fear. Kebebasan dari rasa takut. Itu dua dimensi kemerdekaan yang berbeda. Atau dua dimensi kebebasan yang berbeda. Bebas dari rasa takut. Bebas dari penindasan. Bebas dari eksploitasi, bebas dari eksploitasi. Jadi freedom from seringkali dipertentangkan atau dengan freedom of speech. Saya kira di dalam Islam ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tugas nabi, tugas para anbiya alaihimussalam di dalam surat Al-A'raf ayat 157 kalau saya tidak salah. Kalau sudah lama sekali saya tidak menyentuh ayat itu. Jadi tugas nabi itu selain menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Jadi tugas para nabi itu pertama adalah tugas Rasul juga yang harus kita ikuti, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Nah, kemudian yang terakhir itu, nah biasanya jarang juga disebut oleh para ulama, jarang juga dikatakan oleh para pendakwah. Ada satu tugas Nabi lagi, yaitu wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Aghlal, saya tidak terbebas dari ketakutan kalau menerjemahkan bahasa Arab di depan Ustadz Umar. Jadi kata aghlal konon bentuk jamak dari kata ghil atau ghul yang artinya belenggu. Karena ada kata ghil yang lain yang merupakan belenggu di dalam hati, yaitu rasa dengki kepada orang lain. Nah, al-aghlal di sini artinya belenggu-belenggu yang menurut saya tadi menyebabkan orang tidak freedom from, tidak bebas dari situ. Misalnya belenggu kemiskinan, belenggu penindasan, belenggu kezaliman, belenggu ketaadilan. Itu aghlallati kanat alaihim. Itu belenggu-belenggu yang ada di kuduk-kuduk mereka. Sehingga mereka tidak freedom from, tidak bebas dari itu. Nah, tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain ialah membebaskan umat manusia dari belenggu kezaliman. Membebaskan umat manusia dari belenggu kemiskinan. Dan saya kira itu pertama paling relevan dengan pembicaraan kita tentang kemerdekaan sekarang ini. Jadi ketika dahulu umat Islam berjuang untuk kemerdekaan, tujuan utamanya bukan hanya mengusir penjajah Belanda, tapi tujuan utamanya ialah membebaskan bangsa ini dari belenggu penindasan. Sekiranya setelah itu kita merdeka, tapi kemudian kita ditindas lagi, kita masih tetap punya kewajiban untuk membebaskan umat
mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari belenggu penjajahan. Tadi berjuang untuk freedom from, untuk membebaskan ini. Kemudian ada freedom of. Nah, malahan sekarang di Amerika lagi rame juga, ada dua kelompok. Yang satu membela freedom of religion, jadi kemerdekaan untuk menjalankan agama, dan satu lagi berbicara freedom from religion. Itu jadi kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Inggris jangan sampai keliru nih. Karena freedom of religion artinya kebebasan menjalankan agama. Tapi freedom from religion adalah kelompok-kelompok ateis, misalnya kelompok-kelompok sekularis yang menginginkan agar kita dibebaskan dari belenggu agama. Ketika agama berubah menjadi alat untuk penindasan. Saya lupa lagi tadi pertanyaannya, sampai untuk menjawab pertanyaannya, mungkin pertanyaan antum terlalu abstrak, jadi saya jawabnya juga bisa kemana aja. Ya. Kalau bisa diulangi lagi gimana? Baik, bagaimana makna kemerdekaan menurut Nabi dan Imam Ali bin Abi Thalib mungkin dalam pandangan antum? Ya, nah sebetulnya dari situ saya ingin tadi saya menyebutkan bahwa untuk Rasulullah kemerdekaan itu bisa dua hal itu. Satu, kemerdekaan dari penindas. Untuk membebaskan umat manusia dari belenggu-belenggu kemiskinan, dari belenggu-belenggu penderitaan. Dan yang kedua, beliau itu juga memberikan, para imam semuanya mempertahankan, melanjutkan khitbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang agama, termasuk dalam bidang wilayah, khusus agama atau Rasulullah memberikan kebebasan untuk atau freedom of. Jadi misalnya dalam peristiwa Ghadir Khum itu Rasulullah mengumumkan tentang pengangkatan Imam Ali salamullahi alaihi, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulah. Jadi dengan persyaratan siapa yang sudah memilih Rasulullah sebagai maulanya, maka dia juga harus menjadikan Imam Ali sebagai maulanya. Saya sengaja memasukkan kata barang siapa yang sudah memilih Rasulullah sebagai maulanya, hendaknya juga dia memilih Ali sebagai maulanya. Pilihan maula Rasulullah sekaligus juga adalah pilihan maula Imam Ali. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa kamu mengikuti Imam Ali, kenapa tidak mengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu adalah alusi atau penggabungan yang tidak benar. Karena memilih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sekaligus memilih Imam Ali. Tapi sekali lagi di situ ada kebebasan memilih. Tetapi seperti disampaikan oleh Samahatul Ustadz Umar tadi, yaitu kebebasan itu ada tanggung jawab sesudahnya. Nabi akan berikan kemerdekaan kepada kita untuk memilih. Apakah memilih Imam Ali sebagai maula atau memilih yang lain sebagai maula? Kalian boleh memilih, tapi kalian bertanggung jawab. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Ya. Saya kemarin ngobrol dengan Ustaz Miftah bahwa di dalam Quran dari Arab dulu itu, dalam edisi Arab, juga edisi Indonesia, saya kira terutama edisi Indonesia, dalam kata musaitir itu di bawahnya atau di atasnya ditulis sin kecil. Dan itu ada riwayatnya. Tapi yang jelas ialah tidak boleh Nabi itu memaksa. Innama anta muzakkir. Tugas kamu hanya memberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir. Dan kamu tidak berhak untuk memaksakan. Kamu tidak boleh memaksakan itu. Illa man tawalla wa kafar. Kecuali yang berpaling dan kafir. Tapi juga itu tidak akan dipaksa. Orang yang tawalla wa kafar itu nggak dipaksa. Karena dia nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayu'adzibuhullahul
azabal akbar. Itu biarlah Allah yang akan menghukum mereka dengan hukuman yang sebesar-besarnya. Kalau diizinkan sebelum Pak Zaid tanya itu, saya ini dalam posisi ini Ustadz Umar, untungnya Ustadz Umar tidak bernama Ustadz Amar, tapi saya berada sekarang ini berhadapan dengan Pak Zaid itu dengan segala pertanyaannya, saya merasa sebagai Amar yang selalu menjadi maf'ul bih. Jadi selalu doroba Zaidun Amron. Jadi untuk menghindari pukulan pertanyaan beliau berikutnya, saya ingin sekedar memberikan contoh dari kehidupan Imam Ali. Bagaimana Imam Ali tidak suka dengan memaksakan pendapatnya, tetapi kalau kamu tidak menerimanya, ya tanggunglah akibatnya, tanggung jawabnya. Begitu juga Rasulullah. Saya ingin bacakan ini satu hadis yang lucu sekali. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Sayyid Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar. Sayyid Rashid Ridho mengutip hadis itu dan dia mengatakan diriwayatkan kepada kami dari kakek-kakek kami. Karena Sayyid Rashid Ridho itu Sayyid, walaupun dia saya kira yang mengubah ajaran Jamaluddin Al-Afghani dari ide kebebasan dan kemerdekaan kepada Wahabiyah. Sangat Wahabilah tafsir Al-Manar itu. Tafsir itu juga yang dibawa katanya ke Pelabuhan Tuban dan sampai kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, lalu beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Lepas dari itu semua balik lagi, ini hadis ini. Tapi di ujungnya dia memberikan komentar yang negatif tentang hadis ini karena emang dia Wahabi dan dia menganggap hadis ini hadis maudhu lah, dibikin-bikin oleh orang Syiah. Lalu saya berkata seperti, kalau saya tidak salah, Sayyid Syarafuddin Al-Musawi yang mengatakan, akhadtu ma rawa wa taraktu ma ro'ah. Aku ambil aja yang diriwayatkannya dan aku tinggalkan apa pendapatnya. Nah, izinkanlah saya ini mengutip ini hanya sekedar contoh tentang illa man tawalla wa kafar. Jadi pada suatu saat lepas Al-Ghadir, Rasulullah sudah kembali ke Madinah. Ada satu riwayat beliau berada di Abtah. Ada satu riwayat lagi bahwa beliau berada mungkin yang sekarang sering disebut sebagai Bir Ali, yaitu biasanya dijadikan tempat miqat. Nah, beliau sedang beristirahat di situ, tiba-tiba datang seorang penunggang kuda, namanya Al-Haris bin Nu'man Al-Fikhri. Begitu dia sampai kepada Rasulullah, saya berusaha menyingkatkan cerita ini, dia langsung turun dari kudanya dan nakotah. Jadi dia menunggang unta. Dia menunggang untanya sampai untanya itu berhenti di depan Rasulullah. Kemudian dia berkata, "Ya Muhammad, amartana anillahi an nashhada an la ilaha illallah wa annaka rasulullah faqabilanahu minka." Kau perintahkan kami dari Allah untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad, bahwa engkau Rasulullah, kami terima itu. Kau perintahkan kami sholat 5 waktu, kami terima itu darimu. Kau perintahkan kami berzakat, kami terima. Kau perintahkan kami puasa di bulan Ramadan setiap tahun, kami terima. Kau perintahkan kami untuk haji, kami terima juga. Rupanya engkau tidak puas dengan itu semua sampai engkau utamakan hatta fadalata ibna ammik, sampai engkau lebihkan itu, utamakan, istimewakan anak pamanmu di atas kami. Maksudnya itu peristiwa Ghadir Khum itu. Hadza syai'un minka amin Allah. Apakah ini dari engkau atau dari Allah Subhanahu wa taala? Faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi, wallahu alladzi la ilaha illa huwa ma huwa illa minallah. Ini dari Allah. Fawalla al-Harits wa huwa yaqulu. Dia berpaling Al-Harits dan kemudian dia berkata, Allahumma in kana ma yaqulu Muhammadun haqqan
fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw atina bi'adzabin alim. Sekiranya apa yang dikatakan Muhammad itu hak, bahwa itu benar dari Allah, penunjukan Imam Ali. Kalau itu memang benar hak, hujanilah aku dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Demi Allah, katanya, kata periwayat hadis, ma wasala ila naqati, tidak nyampe dia ke untanya, hatta romahu Allahu bihajarin, sampai Allah menurunkan batu kecil aja kepadanya, dan fawaqa ala dimaghihi, itu batu sampai kepada otaknya dan keluar dari duburnya, faqatalahu, dan membunuhnya. Waktu itu turunlah ayat sa'ala sa'ilum bi'adzabiu waqi', seseorang meminta agar diturunkan azab kepadanya, walil kafirina laisa lahu dafi, dan buat orang kafir enggak ada yang bisa menolaknya. Saya kira contoh kecil ini menunjukkan orang boleh mau memilih wilayah kepada Imam Ali atau tidak. Cuma setiap pilihan mempunyai tanggung jawab di ujungnya, yaitu fa'amman illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Dan izinkan lagi, mungkin ini boleh izin yang terakhir, setelah itu kita akhiri, yaitu dari Imam Ali. Jadi ini ada ucapan-ucapan Imam Ali ketika Imam Ali diangkat menjadi diminta untuk dipilih sebagai khalifah waktu itu. Pertama ini ketika Imam Ali mendatangi ahli Kufah dari perjalanannya dari Madinah menuju Basrah. Baya'anin nas, Imam Ali bercerita tentang itu, baya'anin nasu ghaira mustaqrahin wala mujbarin bal ta'i'ina mukhayyarin. Manusia itu membayar aku tanpa dipaksa dan tanpa mustaqir dan mujbarin, dua-duanya dipaksa. Tanpa dipaksa ada sinonim lainnya dalam bahasa Indonesia, dipaksa ditekan. Hanya kepada Zaid ini, kepada Imam Zaid. Jadi tidak dipaksa dan tidak dipaksa. Dua kata itu istiqrah dan ijbar. Bal ta'i'in mukhayyirin. Saya sekarang jadi karena ada sambungannya berlanjutnya, jadi saya menerjemahkannya. Manusia itu berbaiat kepada aku tanpa dipaksa dan diberikan pilihan. Mujbarin itu artinya tidak ada pilihan, tanpa dipaksa dan diberikan pilihan. Bal ta'i'ina mukhayyarin, mereka itu semua mengikuti aku itu dengan dipilih. Al-Kisah diantaranya ada seorang sahabat, saya tidak akan menyebutkan nama sahabat itu, biar Ustadz Umar saja. Nah, ini sahabat itu tidak mau berbaiat kepada Imam Ali, dan lalu diberitahukanlah dia nggak mau baiat kepada kau ya Imam, katanya. Faqala Aliyun, dan disebutkanlah ada beberapa orang sahabat yang sekali lagi saya tidak akan menyebutkannya namanya, yang tidak mau berbaiat kepada Imam Ali. Kata Imam, ini nih mereka tidak mau baiat. Faqala Aliyun, ini dari riwayat Ahlus Sunnah. Faqala Aliyun radhiyallahu anhu, innahu la hajata lana fi man la yarghabu fina. Ada perlunya kita memaksa orang yang memang tidak menginginkan kita. Nah, seorang sahabat itu sebut saja fulan, diberikan kebebasan untuk tidak memilih. Tetapi kemudian dia harus menanggung malu yang luar biasa. Pada pemerintahan Al-Hajjaj, itu penguasa yang sangat zalim, yang suka memaksakan kehendaknya. Dia ketakutan, dia datang berbaiat kepadanya malam-malam, dan Al-Hajjaj sedang makan malam, dan dia begitu rendahnya di mata Al-Hajjaj, sehingga ketika saya datang mau baiat, kalau kamu mau baiat, mungkin kalau pakai kata-kata kita, kamu terlalu rendahlah untuk berbaiat kepada aku dengan tanganku. Dia berikan kakinya yang masih pakai sandal, dan berbaiatlah kepadanya. Dipermalukan karena dia tidak memilih apa yang Allah suruh dia memilihnya.
Dia bebas untuk memilih Imam Ali atau tidak, tapi siap-siaplah dengan hukuman. Dan katanya menjelang wafatnya, dia menyesali bahwa dia tidak sempat atau tidak berterima kasih, tidak sempat berbaiat kepada Imam Ali, sehingga satu-satunya yang dia sesali dalam hidup ini ialah aku tidak berbaiat kepada Imam Ali. Dia sempat menangis juga ketika melihat Imam Hussein, karena katanya aku dulu tidak sempat berbaiat kepada bapaknya. Nah, itu satu contoh juga. Bolehlah kalian itu bebas untuk tidak berwilayah kepada Imam Ali, tetapi kalian harus bertanggung jawab seperti kata Samatul Ustaz Umar tadi, dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi. Ya, siap-siaplah untuk menerima azab Allah Subhanahu wa taala.